Sobat BBM, kembali lagi bersama kami di podcast BBM. Bincang-bincang mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang pendidikan di Indonesia, yaitu dengan topik berbagai isu pendidikan yang sedang banyak dibahas di internet. Kurikulum Merdeka sebetulnya baik, tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton, tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop. Mereka tidak mengerti apa itu Merdeka Belajar. Apalagi katanya kami hanya dengar aja, baru tahap pertama, sekarang sudah tahap ke-25. Kami tidak mengerti. Memang tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa mereka belajar itu tidak baik. Mereka belajar baik. Tetapi jujur harus dikatakan bahwa belum bisa diratakan bahwa semuanya sukses dari Maroke sampai mana itu. Tidak bisa dikatakan seperti itu, apalagi daerah 3T. Makanya saya sudah berapa kali saya katakan kepada Pak Menteri, bicara soal platform digital yang angkanya cukup besar, di mana rasa keadilan bagi daerah-daerah 3T yang tidak ada akses internetnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan keterkejutannya melihat perencanaan peta jalan pendidikan 2020-2035 yang baru saja diluncurkan Kemendikbud. Pasalnya, dalam draft terbaru tersebut, narasi agama dihapus dan digantikan dengan akhlak dan budaya. Padahal agama dinilai penting dalam pendidikan di Indonesia. Draft Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang baru saja dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tampaknya bakal mengalami sandungan dari berbagai kalangan. Pasalnya, tidak ada lagi frasa agama dalam draft tersebut. Majelis Ulama Indonesia atau MUI termasuk yang paling depan menyoroti hal tersebut. Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI pun menyayangkan hilangnya narasi agama dalam draft tersebut. Padahal agama adalah faktor penting dalam pendidikan di Indonesia. MUI sendiri sebenarnya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada DPR saat rapat dengar pendapat umum atau RDPU pada 12 Januari 2020 lalu. Beberapa poin itu pun diantaranya mengembangkan peserta didik menjadi manusia beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki sikap gotong royong dan juga demokratis. Memberikan saran, pemikiran, masukan. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah melakukan langkah berikutnya yang lebih konkret, yaitu menerima saran masukan ini, sehingga masukan ini tidak istilahnya jangan sampai tidak dianggap gitu. Dan Muhammadiyah, NU, saya melihat sudah memberikan keberatan atas konsep peta jalan yang dibuat oleh Kemendikbud ini. Diketahui dalam draft visi pendidikan 2020-2035 juga tertulis membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajaran seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan juga Pancasila. Meski belum memberikan sikap resmi, MUI telah melayangkan surat kepada DPR sebagai respon konsep dari pendidikan tersebut. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Abdul Rashid, iNews melaporkan. Nadiem Makarim hapuskan pramuka dari ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ini menarik nih. Soalnya di waktu yang sama, Kemendikbud pastikan pramuka akan tetap jadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ini masa menteri sama kementeriannya beda omongannya? Apakah kurang latihan jadi nggak kompak? Bukan nih. Bersama dengan CNN dan Liputan 6. Ternyata yang benar adalah dua-duanya. Bingung nggak? Jadi gini, tiap sekolah wajib punya ekskul pramuka. Soalnya banyak ilmu bermanfaat yang bisa kamu dapat dari pramuka ini. Dari hal-hal basic kayak cara ngiket tali, cara bikin api, sampai cara bertahan hidup, semuanya penting banget. Tapi tiap murid nggak wajib buat ikutan. Jadinya opsional aja. Kalau kamu mau ikut boleh, kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Ini ditulis di Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024. Nah, yang menarik sebenarnya dari awal juga seharusnya ikut pramuka ini nggak wajib. Karena kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2010, pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan
non politis. Sukarela kan artinya nggak bisa dipaksa. Jadi kalau guru kamu ngomong, kalau nggak pramuka nggak bisa naik kelas, cuma kasih U tadi. Tapi pramuka itu seru kok, kita bisa belajar banyak. Yang penting jangan dari awal sampai habis dibentak-bentak aja, atau tengah malam disuruh bayangin orang tua kita meninggal. Itu digituin soalnya. Kalau kamu gimana? Pernah ikut pramuka nggak? Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang pendidikan di Indonesia yaitu dengan topik berbagai isu pendidikan yang sedang banyak dibahas di internet. Nah, Squad BBM, isu pendidikan apa saja yang sering kalian lihat atau kalian dengar dari media sosial atau dari internet baru-baru ini? Nah, yang pernah aku dengar nih, tapi nggak tahu udah diresmikan atau belum. Ini itu tentang penetapan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional di Indonesia. Ini nih yang membuat aku bingung, kenapa kurikulum merdeka ini dijadikan kurikulum nasional? Kan kurikulum merdeka ini baru diterapkan di tahun 2021. Tapi itu pun belum semua sekolah di Indonesia yang menerapkannya. Bahkan pada tahun 2023, hanya 70% sekolah di Indonesia yang menerapkan kurikulum ini. Pertanyaanku nih, kenapa kurikulum merdeka? Kan secara kalau dilihat dari waktu, baru 3 tahun masa penggunaan kurikulum ini. Nah, untuk menjawab keresahan Restu, kembali lagi kepada keputusan pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidikan di Indonesia. Memang, faktanya kurikulum merdeka yang baru-baru ini diterapkan sebagai kurikulum nasional dan lucunya, pemerintah sangat minim dalam sosialisasi terhadap pengaplikasian kurikulum mereka di level sekolah itu sendiri, yang membuat kurikulum merdeka terlihat membebani guru-guru dan sekolah. Nah, yang harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru, tapi di luar itu kurikulum merdeka adalah kurikulum yang fleksibel. Nah, maksud saya kurikulum merdeka dapat dikembangkan menurut kepentingan dan kegunaannya yang diperlukan oleh pendidikan di Indonesia. Dengan diterapkannya kurikulum merdeka, memang awalnya ada hambatan dan rintangan, tetapi seiring berjalannya waktu, hasil positif dapat dilihat dan manfaat yang ditimbulkan dari pengaplikasian kurikulum merdeka dapat dilihat sekarang. Saya setuju dengan manfaat yang ditimbulkan oleh kurikulum merdeka. Di satu sisi, saya sangat menyayangkan kenapa pemerintah sangat tergesa-gesa dalam pengaplikasian kurikulum merdeka. Dengan fakta bahwa kurikulum merdeka sangat baru diterapkan, tetapi sudah menjadi kurikulum merdeka yang membuat guru-guru yang ada di sekolah kesulitan dalam penerapannya. Menurut saya, yang perlu dievaluasi bukan hanya kurikulum merdekanya saja, tapi juga kinerja pemerintah yang menaungi sistem pendidikan di Indonesia. Karena pemerintah menurut saya mengambil langkah yang gegabah tanpa melihat dan mempertimbangkan resiko ke depannya terhadap mental dan wajah dari dunia pendidikan. Yang sedang dijalankannya mungkin benar, pusat dapat menjalankan kurikulum merdeka secara maksimal, tetapi berbeda dengan guru-guru dan sekolah, yang faktanya harus beradaptasi dengan kurikulum baru. Terlebih lagi, teman-teman pengajar yang berada di pelosok akan sulit mendapatkan berita terkini, membuat informasi yang diterima akan mengalami kendala. Dengan begitu, secara tidak langsung akan membuat pengaplikasian kurikulum merdeka itu sendiri kesulitan. Begitu menurut saya yang perlu dievaluasi ada dua hal, kurikulum merdeka dan juga kinerja pemerintah. Menurut saya, transformasi kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional bukanlah pergantian kurikulum. Ini lebih ke arah peningkatan level implementasi yang sudah ada sebelumnya. Keputusan tersebut tidak berarti ada kurikulum baru yang diperkenalkan, melainkan meningkatkan status kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Kurikulum merdeka tetap menjadi landasan, namun kini menjadi kurikulum nasional yang harus diterapkan di semua satuan pendidikan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Proses transisi akan berlangsung selama 2 tahun setelah terbitnya Permendikbud-Ristek yang menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Oke, makasih guys atas tanggapan kalian. Guys, dengar-dengar mata pelajaran agama bakalan ditiadakan ya? Menurut kalian itu gimana? Dan menurut kalian juga, apakah pendidikan agama masih dibutuhkan di dunia pendidikan Indonesia? Kalau menurut aku, itu adalah hal yang baik.
karena pelajaran agama sangat tidak efektif dan tidak efisien dipelajari di sekolah. Nah, guys, jangan salah paham dulu nih. Nanti ku jelaskan. Jadi, maksud aku kenapa mata pelajaran agama bisa disatukan dan dipadukan dengan mata pelajaran seperti muatan lokal. That's why, pada dasarnya mata pelajaran agama kadang-kadang menjadi kesenjangan terhadap anak murid yang harus membedakan ruang kelas dan membuat guru dan tenaga pengajar semakin bertambah dan membuat beban sekolah dan pemerintah bertambah dalam pelaksanaan pembelajaran agama itu sendiri. Nah, yang seharusnya dapat diajarkan melalui norma-norma yang baik, melalui penggabungan pelajaran itu sendiri. Saya sendiri tidak menyepelekan pembelajaran agama, tetapi pembelajaran agama dapat didapat anak didik melalui rumah ibadah masing-masing. Yang pasti, pembahasan dan waktunya tepat, serta pembelajarannya akan lebih mendalami dan kusyuk daripada di sekolah itu sendiri. Tadi kan Dila tanya apa pendidikan agama masih dibutuhkan di sekolah. Ya tentu saja masih dibutuhkan. Di mana-mana agama itu nomor satu, apalagi Indonesia. Indonesia itu negara yang beragama. Lagian pembelajaran agama itu bukan cuma tentang bahas agama saja kok. Kan pembelajaran ini juga mengajarkan tentang moral, sikap, dan perilaku. Nah, betul itu. Ngapain juga pembelajaran agama dihapuskan? Agama itu dasar dari moral, sikap, dan perilaku kita sendiri. Guys, gini ya. Isu ini bukan baru pertama kali beredar. Sebelumnya juga isu ini sudah beredar beberapa kali dalam kurun waktu 7 tahun ini. Namun, hal ini kan langsung dibantah sama pemerintah. Karena apa? Ya karena berita ini tidak benar. Ya walaupun ketika isu ini berembus, banyak yang pro juga sih. Tapi kita tidak bisa membahasnya tanpa ada persiapan, karena pembahasan ini cukup sensitif. Juga penting bagi kita untuk melakukan diskusi yang terbuka dan jujur tentang berbagai sudut pandang sebelum membahas ini. Jadi guys, sudah ya, next deh isu selanjutnya. Oke, maaf ya guys. Lanjut deh. Kita bahas tentang isu ekstrakurikuler pramuka yang tidak diwajibkan lagi untuk diikuti semua siswa. Gimana pendapat kalian tentang isu ini guys? Saya setuju jika ekstrakurikuler pramuka tidak diwajibkan lagi untuk diikuti semua siswa. Karena berdasarkan pengalaman waktu SMA dulu, banyak anak-anak yang ngeluh kayak, kenapa sih ekskul pramuka diwajibkan? Kenapa nggak dibuat siapa aja yang berminat boleh ikut? Yang nggak berminat, nggak ikut nggak apa-apa. Kenapa ekstrakurikuler pramuka jadi salah satu syarat buat naik kelas? Misalkan nih, masuk sekolah rajin, semua tugas diselesaikan, terus mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi cuma karena pramuka sering absen, jadi nilainya rendah dan bisa aja nggak naik kelas. Adil nggak sih kalau kayak gitu? Selain itu, karena waktu pelaksanaannya bertabrakan dengan ekskul yang lain, jadi banyak siswa yang kehilangan kesempatan buat ikut ekskul bidang lain. Biasanya, kami pramuka sore hari setelah kelas selesai. Terus banyak kan siswa yang bolos, jadi dibuatlah jadwal pelajaran yang baru, di mana kami melaksanakan kegiatan pramuka pagi hari sama kayak upacara bendera di hari Senin. Ya nggak adil lah, masa iya? Kita udah rajin belajar di kelas, rajin ngerjain tugas, nggak pernah absen selama di kelas. Terus dikasih nilai merah cuma gara-gara nggak ikut ekskul pramuka. Kan nggak adil. Aku setuju nih kalau ekskul ini tidak diwajibkan lagi. Kalau aku kurang setuju sama pendapat kalian. Menurutku adanya ekskul pramuka ini sangat berpengaruh dengan karakter siswa. Dulu aku belajar dari pramuka tentang kedisiplinan, kebersamaan, kekeluargaan, dan membangun jiwa korsa juga. Kalau masalah pembagian waktu dengan kegiatan lain sih tergantung pribadi masing-masing ya menurutku. Gini nih, contohnya misalnya nih ada satu orang siswa yang bisa dibilang cukup berandalan lah di sekolah. Karena ekskul pramuka diwajibkan, dia pasti join lah sama ekskul ini. Seperti yang kita ketahui di pramuka kan dilatihnya keras, maksudku tuh pembelajarannya keras, hampir seperti semi militer lah. Pastinya karena pembelajaran yang keras ini, watak si anak juga pasti berubah seiring waktu. Ya walau nggak banyak perubahannya, tapi masih bisalah diselamatkan melalui pelatihan-pelatihan yang keras ini. Iya, seru tahu ikut pramuka. Apalagi kalau udah ikut perkemahan, dapat teman baru, pasti. Kita diajarkan bersosialisasi. Apalagi kalau kemahnya digabung antar gugus. Uji nyali pas jurit malam, pasti.
Tentunya untuk meningkatkan keberanian. Di Bertak pasti juga lah buat menambah kekuatan mental. Apalagi ya banyak deh pokoknya. Intinya kalau kita ikut eskul pramuka itu banyak proses dan manfaatnya. Jadi jangan sampai jadi ekskul bebas deh. Pramuka tetap jadi ekskul wajib. Itu aja sih dari gua. Oke, makasih atas pendapat kalian guys, walaupun banyak curhatnya sih. Oke, pertanyaan terakhir nih dari aku nih. Dari antara 3 isu tadi, isu mana yang paling kalian tentang? Yasir deh duluan. Kalau aku pramuka sih yang paling aku tentang. Netral sih aku. Aku tentang pembelajaran agama sih. Kalau aku sih tentang kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional. Soalnya aku masih agak bingung nih tentang pembahasan tadi. Oke guys. Bincang-bincang kita episode ini tutup aja deh. Ya kan? Iya. Tapi tetap tunggu ya guys podcast kami selanjutnya. Tentunya akan lebih menarik serta banyak tips and trick untuk keperluan dalam belajar. Stay tune guys. See you. See you. Bye-bye. Dadah.